Uji CGP Angkatan 6 Kabupaten Halmahera Barat dari SD Negeri 2 Halmahera Barat. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan saya sebagai supervisor akan melakukan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Dan kali ini saya akan mempraktikkan pra-observasi bersama rekan sejawat saya. Iya, saya Siti Nurka Risma, guru honor di SD Negeri 2 Halmahera Barat. Saya mengajar mata pelajaran BTP atau baca tulis Al-Quran. Iya, terima kasih Bu Mima. Ya. Bagaimana kabar nih Bu Mima pagi ini? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, sehat ya Bu Mima ya. Iya, semoga hari ini kegiatan kita berjalan lancar Bu ya. Iya. Begini Bu Mima, hari ini saya mengambil waktunya sebentar Bu Mima. Ya, kita akan bercakap-cakap terkait dengan persiapan Bu Mima pada Senin nanti. Nah, kira-kira pada Senin nanti pembelajaran Ibu melaksanakan di kelas berapa nih? Di kelas 4. Oh, di kelas 4 ya, di kelas 4. Nah, pembelajaran yang akan dilaksanakan kelas 4 ini kira-kira apa saja yang Ibu sudah persiapkan? Mungkin yang pertama saya akan membuat RPT agar dalam proses pembelajaran bisa terarah. Kemudian selanjutnya mungkin saya akan mencari tahu dulu materi tentang surat Quraisy agar dari referensi lain atau lebih mendalam lagi. Kemudian mungkin saya akan membawa Al-Quran dan buku panduan saya. Kemudian juga saya akan menyampaikan kepada anak-anak untuk membawa Al-Quran dari rumah. Gitu ya Bu Mima? Iya. Nah, kira-kira materinya tentang apa ya Bu Mima? Tentang surat Quraisy. Oh iya, materi surat Quraisy ya Bu Mima ya. Semoga anak-anak semua nanti bisa memahami atau bisa mengapa tentang surat Quraisy Bu Mima ya. Iya. Nah, dengan persiapan Bu Mima ini, nah kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bu Mima lakukan apa nih? Jadi kalau untuk tujuan saya berharap anak-anak bisa memahami apa arti dari surat Quraisy, kandungannya, kemudian juga bisa menulis, membaca dan menghafal surat Quraisy dengan baik dan benar. Iya, amin ya. Insya Allah anak-anak bisa menggapai tujuannya Bu Mima sebentar ya. Iya, dengan tujuan pembelajaran yang begitu bagus. Nah, kira-kira langkah-langkah yang Bu Mima siapkan untuk melakukan pembelajaran di kelas nanti ini apa saja nih langkah-langkahnya? Ya, jadi kalau untuk langkah pertama mungkin saya akan memberitahu terlebih dahulu Iya. judul tentang materi yang akan kita pelajari Iya, ini. gitu ya. Kemudian saya akan mengulang terlebih dahulu materi yang sebelumnya dan mengaitkan dengan materi yang akan saya ajarkan. Baik sekali. Iya, selanjutnya mungkin metode saya menggunakan metode demonstrasi, yaitu saya akan membaca surat Quraisy terlebih dahulu sesuai dengan maksudnya. Setelah itu baru saya akan menyuruh anak-anak untuk membaca. Jadi per kelompok, setelah itu baru berdiskusi. Selanjutnya mungkin saya akan menggunakan metode ceramah, yaitu saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang kandungan surat Quraisy dan mengaitkan tentang kehidupan kita sehari-hari karena yang saya tahu anak-anak kan suka dengar cerita, mungkin mereka bisa mengambil hikmah dari surat Quraisy tersebut. Baik sekali ya. Iya. Kemudian mungkin proses tanya jawab agar saya bisa melihat mereka paham tidak atas apa yang saya sudah sampaikan agar menstimulasi mereka untuk berpikir. Iya, bagus sekali, luar biasa sekali ya Bu Mima ya. Iya. Langkah-langkah yang disiapkan untuk anak-anak nanti di kelas ini. Jadi Bu Mima langkah-langkahnya itu dengan metode ceramah, demonstrasi, terus berkelompok juga ya, diskusi, terus ada tanya jawabnya. Iya, insya Allah pembelajaran yang Bu Mima lakukan nanti akan sangat berhasil sesuai dengan langkah-langkah yang telah disiapkan Bu Mima ya. Hebat sekali Bu Mima nih. Nah, kira-kira dengan begitu bagus persiapannya, adakah area pengembangan yang Bu Mima harapkan atau Bu Mima inginkan begitu area pengembangannya? Ada. Kalau untuk area pengembangan, saya tahu bahwa saya hanya manusia biasa, pasti tidak bisa kesalahan. Jika dalam proses pembelajaran ada kesalahan atau kekurangan, mungkin saya akan mencari tahu itu untuk bahan evaluasi saya agar bisa menjadi lebih baik lagi. Dan selanjutnya mungkin saya akan
mencari tahu hal-hal yang baru tentang materi atau hal apapun dalam hal mengajar agar anak-anak bisa lebih tertarik dalam proses belajar mata pelajaran saya. Dan juga mungkin saya sangat menerima dan berterima kasih jika rekan-rekan guru bisa memberikan masukan, saran, kritikan agar saya bisa kedepannya bisa lebih baik lagi, karena saya lihat bahwa guru-guru rekan-rekan guru saya sangat berpengalaman dalam hal mendidik atau hal mengajar. Iya, seperti itu Buma ya. Iya. Iya, jadi Buma ini terbuka nih untuk banyak saran dan kritik dari rekan-rekan yang ada di sekolah ini untuk perkembangan selanjutnya ya. Iya, baik sekali Bu Buma rekan ya. Nah, kira-kira di sangat berbagai sekali nih Buma. Saya perlu memberi apresiasi untuk Bu Buma ya, dengan begitu bagus persiapannya dalam pembelajarannya. Iya. Kira-kira persiapan yang begitu bagus, adakah penilaian yang nanti Ibu lakukan di kelas ini? Iya, ada. Jadi yang pertama mungkin saya akan menilai sikap mereka, kemudian kehadiran, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuan mereka bisa memahami tidak apa yang sudah saya sampaikan, kemudian keterampilan yaitu ada menulis, membaca, menghafal sudah baik dan sesuai tidak dengan proses pembelajaran. Kemudian juga kehadiran itu juga sangat penting, sikap juga terutama, karena ilmu tanpa sikap itu ilmu tanpa sikap yang baik, akhlak yang baik maka akan sia-sia. Betul sekali, seperti itu ya. Jadi penilaian untuk siswa tadi dihasilkan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk anak-anak ya. Iya, Pak, luar biasa sekali, benar-benar biasa di Buma nih. Ya, saya sangat apresiasi atas apa yang akan dilakukan oleh Buma. Insya Allah segala persiapan yang ada ini akan berjalan dengan lancar pada pembelajaran Senin nanti, dan anak-anak pun antusias dalam menerima pembelajarannya sehingga berakhirnya nanti dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita siapkan ya, Ibu harapan ya. Nah, untuk itu terima kasih ya Bu ya atas waktunya pada pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi pada sesi observasi dan kelas observasi. Dan sekarang terima kasih Bu Buma. Bergerak bermakna. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Di surat Quraisy
murid, semua guru, semua murid. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, alhamdulillah selalu ya Uma ya. Nah, Uma tadi Uma baru selesai mengajar ya di kelas 4. Mata pelajaran yang mengajar kan yang muluk ya Bunda ya. Baca tulis Al-Quran. Nah, tadi materinya adalah materi apa tadi? Materi surprise. Alhamdulillah sudah selesai pembelajarannya. Nah, kira-kira menurut Bu Ima pembelajaran yang tadi Ibu melaksanakan di kelas ini bagaimana nih perasaan Bu Ima? Alhamdulillah baik, bersyukur karena sudah selesai dan anak-anak juga tadi ketika bertanya juga aktif bisa menjawab dengan baik. Iya, seperti itu ya Bu Ima ya. Alhamdulillah. Nah, kira-kira di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas tadi ini, menurut Bu Ima, semua anak-anak sudah antusias ataukah ada anak-anak yang kurang fokus begitu? Ya, alhamdulillah sebagian besar sudah fokus dan antusias, namun ada satu anak yang masih belum fokus dalam proses belajar gitu. Iya ya. Berarti dalam pembelajaran tadi ada anak yang belum fokus ya. Iya. Nah, kira-kira anak yang belum fokus pembelajaran ini kendalanya apa nih Bu? Kendalanya mungkin karena tidak bawa Al-Quran mungkin, jadinya kurang fokus, dan juga dia dari mata pelajaran waktu itu belum ada buku dari sekolah. Seperti itu lumayan. Berarti kendalanya mungkin anak tidak membawa Quran. Iya, tidak bawa Al-Quran, kemudian juga tidak ada buku, Bukunya gitu. dan mungkin ada masalah atau hal apapun yang tidak saya ketahui. Mungkin insya Allah kedepannya saya akan bertanya ada apa, kenapa sampai tidak fokus gitu. Dan insya Allah mungkin dalam proses pembelajaran selanjutnya saya akan adakan ada ice breaking agar mereka bisa lebih fokus, kemudian bisa lebih nyaman dalam belajar. Iya, seperti itu ya Bima ya. Nah, kita kembali ke anak yang tadi kurang fokus nih. Nah, kira-kira rencana Bu Ima ke depannya bagaimana untuk mengembalikan kefokusannya anak yang tadi? Ya, mungkin yang pertama kali saya akan bertanya dulu kenapa sampai tidak fokus atau tadi mengantuk, apakah di rumah tidurnya larut atau kesehariannya. Kemudian mungkin saya akan langsung bertanya pada orang tuanya, bertanya wali kelasnya, kemudian minta nomor atau agar bisa berkomunikasi dengan orang tua. Oh, seperti itu namanya. Jadi cara yang ke depan ini ingin berbicara langsung dengan anaknya sendiri, terus Ima akan berkomunikasi. Ya, menyampaikan terlebih dahulu apa kenapa seperti itu. Mungkin kasih saran masukan pesan buat dia. Namun jika tidak ada perubahan, barulah saya langsung berkomunikasi dengan keluarganya, terutama orang tua. Jadi rencana kita itu Ima untuk komunikasi dengan orang tua, ya, supaya bisa menjelaskan masalah apa yang dialami oleh anak itu ya, seperti itu. Iya, mungkin Bu Ima ya, percakapan kita pagi ini mengucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga segala rencana yang direncanakan akan berjalan dengan lancar dan anak-anak juga akan antusias dan fokus dalam pembelajaran, sehingga anak-anak juga akan menjadi anak yang memang benar-benar memiliki akhlak yang baik ya. Insya Allah akan selalu menjadi anak-anak yang berhasil ya. Sukses lagi Bu ya. Iya. Semua guru, semua murid, semua guru.